Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23 Ku colok matamu jika berani menatap pria lain. Oh, sudah lahirkah Mom? Mom Lulu mengangguk. Sudah baru saja. Boleh aku memberikan nama Mom? Lulu berhenti melangkah dan melirik menantunya dan langsung menggeleng. Tidak sayang, jangan ya. Biarkan kedua orang tuanya yang akan memberikan nama. Kenapa? Padahal aku ingin menyumbangkan nama Mom. Sudah tidak perlu, ayo kita lihat keponakan barumu. Lulu mengalihkan pembicaraan. Bukan apa-apa, Lulu tidak mau jika cucu pertamanya diberi nama yang aneh-aneh. Seperti keinginan si Gokong yang pernah dia ingat. Ingin nama anaknya yang ada unsur kudanya. Jingkrak Putra Adiwangsa, Lumpingwati, Ahmad Kudaniel, Jaranti Lite Poni, dan berakhir di nama Contolatos Mama Mia Lestos. Oh nu, itu tidak akan bisa Lulu dibayangkan. Terlebih Lulu tidak mau jika Cinderella yang memberikan nama. Bisa-bisa semua tokoh kartun yang dia sebut. Kan tidak etis jika Cinderella memberikan nama Donald Duck pada cucunya. Seorang bayi laki-laki yang lucu dan tampan sedang tertidur di box bayi di ruangan rumah sakit. Kulitnya yang merah dengan mata terpenjam. Perpaduan antara Siska dan Gano tercetak jelas. Di wajah bayi yang belum diberi nama itu, Dat Bokran, Mom Lulu, Agam dan Cinderella. Melihat bayi mumil itu dari kaca di luar ruangan. Bayi itu terlihat lucu dengan pipi gembul bibir enyom-enyoman. Layaknya ikan mujair yang sedang diberi makan. Terlihat Gano yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Ingin mengazani putra sulungnya. Silahkan Pak. Suster mempersilakan sang ayah untuk mengazani dan memberikan bayi itu dengan perlahan pada Gano. Namun belum juga bibir Gano terbuka untuk melantunkan azan. Semua keluarga ingin masuk karena sudah tak tahan. Ingin melihat cucu pertama, keponakan pertama, yang akan memenangkan tahta di keluarga Bilal. Kalian ngapain sih masuk? Ai, Mom sakit. Gano meringis saat Mom Lulu menepuk pundaknya dengan kencang. Tuman, aku kesini juga ingin melihat cucuku. Sekalian Dat dan Agam akan mengazani putramu sekalian. Kenapa? Aku seorang sepertinya sudah cukup? Tidak bisa, cucuku telinga, mata, hati dan sifat dan kelakuan harus bersih. Aku tidak mau seperti bapaknya. Ketus Mom Lulu yang mana membuat Gano pasrah. Iya, Delvano Mukhtar Al-Bilal. Sebuah nama yang bermakna memiliki keinginan kuat dan tujuan. Mediator yang sangat baik, lembut, baik, pekerja keras. Berani mengambil risiko, berani, agak keras kepala. Pintar memilih, pionir dan pengambil risiko, sistematik dan teratur. Nama itulah yang Gano berikan pada putra pertamanya. Membuat semua orang yang berada di ruang inap merasa kagum. Saat Gano mengumumkan nama untuk anggota baru mereka,
Sedangkan Siska yang masih terbaring malah cemberut. Dalam hatinya bergumam, aku yang dihamili, aku yang ngandung, aku yang ngidam. Seenak jidatnya memberikan nama untuk anakku. Aku ingin mengendongnya. Siska dengan perlahan mengulurkan tangannya, meminta Gano untuk membiarkan ia menggendong dan melihat anaknya. Gano dengan perlahan memberikan bayi itu pada Siska yang masih terbaring lemah. Hati-hati, halo sayang. Siska mencium seluruh wajah bayi yang ada di pangkuannya. Dia masih tidak percaya jika yang ada di depannya adalah anaknya. 9 bulan kurang dia mengandung. Banyak yang sudah dia lewati saat masa kehamilannya. Tak ayal hinaan, cacian yang dilontarkan para tetangga padanya. Yang hamil di luar nikah tanpa suami. Namun Siska tidak peduli perkataan tetangga. Ia lebih banyak menutup telinga atas hinaan yang sudah dia dapatkan. Ah, dia tampan sekali. Siska begitu puas memandang wajah tampan anaknya. Gano tersenyum memandangi Siska sedang mengendong anaknya, dan juga sekaligus merasa sedih. Karena Siska tidak bisa mengandung lagi karena rahimnya diangkat. Dokter mengatakan jika benturan yang dialami oleh Siska mengakibatkan rahimnya cacat, dan mau tidak mau rahimnya diangkat. Dan beruntunglah keduanya selamat dan tidak kekurangan apapun. Kini Gano bingung apa yang harus dia katakan pada Siska. Namun sepertinya untuk sementara Gano akan merahasiakannya. Gano tidak mau Siska terlalu memikirkannya dan mengalami baby blues. Nak, apa kau lapar? Mom Lulu menghampiri Siska. Tidak nyonya, saya hanya haus saja. Jawab Siska dengan sopan, tentu saja Siska masih ingat dengan Mom Lulu. Kenapa panggil nyonya? Kau harus panggil aku Mom, walau kau tidak lagi menjadi menantuku. Tapi kau adalah ibu dari cucuku. Maaf atas sikap Gano padamu. Dan maafkan aku atas perlakuan anakku yang kurangnya didikan dari kami. Mom Lulu meminta maaf dengan sepuluh hati. Membuat Siska tersenyum senang karena anaknya bisa diterima dengan baik. Jangan meminta maaf. Karena Siska sudah memaafkan Gano Nyon, Mom. Alhamdulillah, syukurlah. Mom Lulu bernafas lega ketika semua orang mengobrol. Pintu terbuka bersamaan dengan seorang pria tampan dan gagah masuk. Siska. Panggilnya membuat semua orang menoleh. Satria. Siska tersenyum saat sahabatnya datang. Dan senyuman itu Gano lihat begitu merkah dan manis. Maafkan aku tidak tahu jika kamu melahirkan. Kenapa tidak mengabariku? Satria berdiri di sisi sebelah kiri, sedangkan Gano berdiri di sisi sebelah kanan. Tampan sekali, gumam Cinderella pelan. Namun masih terdengar oleh Agam yang ada di sebelahnya. Agam langsung menoleh dan mengerutkan keningnya. Saat istrinya itu tidak berkedip melihat Satria. Ku colok matamu, jika berani menatap pria lain selain suamimu.
Bisik Agam penuh penekanan. Dikulok, kok otakku traveling ya? Dasar mesum. Agam mentoyor kepala Cinderella. Entah perasaan aneh apa yang timbul saat Gano melihat Siska dan Satria mengobrol dengan dekat. Bahkan Gano sedikit tidak rela saat Satria menggendong dan mencium putranya. Apakah Gano cemburu pada Satria, orang yang telah menolong Siska dalam keterpurukan? Di saat Gano mencampakkannya, Gano ingin mengusir Satria tapi dia tidak punya hak untuk melakukan itu. Gano duduk dengan kasar dekat dengan Cinderella. Jangan dekat-dekat istriku. Hus, agak jauh 5 meter ke sana. Usir Agam yang masih takut Cinderella berdekatan dengan sang adik. Apaan sih? Aku nggak bakalan mungkin suka sama makhluk aneh ini. Tunjuk Gano pada Cinderella. Cinderella memukul bahu Gano. Coba sekali lagi kamu ngomong. Aku pites adik kecilmu itu dan akan aku jadikan rempeyek. Gano yang mendengar itu langsung menutup adik kecil di bawah sana dengan kedua telapak tangan lalu menjauh dari Cinderella. Ngeri sekali punya kakak ipar sepertimu. Gano duduk di sebelah ayahnya. Cinderella menjulurkan lidahnya, meledek Gano. Tak lama ponselnya berdering. Pesan masuk dari sahabatnya Melly yang sudah berada di rumah sakit untuk mengantarkan materi kuliah untuk Cinderella. Langsung masuk aja, Beb. Oke. Siapa namanya? Tanya Satria. Delvano, nama yang bagus. Apa kau suka? Tanya Siska. Tentu saja, apa kau sudah makan? Siska menggeleng. Mau aku belikan makanan? Tidak, aku belum lapar. Pintu terbuka bersamaan seorang wanita cantik masuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab semua orang yang ada di runagannya. Melly. Cinderella berdiri dari duduknya, menghampiri sahabat baiknya lalu memperkenalkan Melly pada mertuanya. Melly yang ramah dan sopan, menyalami dan memperkenalkan diri lalu memberikan buku pada Cinderella. Ini, jangan sampai nggak dipelajari ya. Aku nggak mau kena hukuman untuk kesekian kalinya dari Pak dosen. Iya bawel ih. Kalau nggak bawel, kamu mah suka lupa. Iya Mamaki. Kedua sahabat itu berbicara pelan. Namun Satria sedari tadi Melly masuk terus memperhatikan wanita itu. Satria seperti mengenalnya. Wanita itu, Satria melototkan matanya. Saat ia ingat jika wanita itu yang sedang dia cari selama ini. Satria memberikan bayi yang ada di gendongannya pada Siska. Apa kau tahu siapa wanita yang baru datang itu? Tanya Satria dengan berbisik. Siska menggeleng. Tidak, sepertinya itu temannya Cinderella. Satria melihat Melly yang pamit dengan semua orang.
Dia pun ikut pamit dan beralasan ada hal penting yang harus dia selesaikan. Padahal Satria mengikuti Meli dari arah belakang. Ia masih penasaran apakah dia wanita yang sedang ia cari selama ini. "Hei, kau tunggu," Meli menoleh. "Ya, siapa ya? Kamu tidak ingat diriku? Aku mencari kamu kemana-mana. Apa kau tidak hamil?" Jantung Meli berdegup kencang. Saat pria ini menanyakan apakah dirinya hamil atau tidak, itu berarti pria ini. Flashback on. Sore menjelang malam, antara maghrib memasuki isya. Seorang gadis tengah menangis sedih karena baru saja putus cinta dengan kekasih pujaan hatinya. "Hiks, sial banget sih nasibku. Jomblo lagi. Lagian apa sih kurangnya aku? Untung aja aku gak pernah ngasih mahkota berhargaku," gumam Meli yang teringat perselingkuhan pacarnya. Dengan seorang wanita yang tidak dia kenal, Meli yang geram lalu menendang batu dengan kencang. "Au!" teriak seseorang dari balik semak-semak. Membuat Meli melototkan matanya. Siapa itu?" teriak Meli yang takut jika terkena makhluk tak kasat mata. Bisa panjang urusannya jika berhubungan dengan makhluk goib. Seorang pria tampan nan gagah keluar dari semak-semak sambil membenarkan sleting celananya, yang mana membuat Meli melototkan matanya. "Hei, siapa kamu? Kamu abis berbuat mesum ya di semak-semak?" ucap Meli dengan nada kencang. "Hei, berisik, enak aja nuduh sembarangan. Gini-gini gue masih perjaka." "Ah, bohong kamu, tolo," Meli akan berteriak. Namun Satria lebih dulu membekap mulut Meli dengan tangannya. "Lu apa-apaan sih? Gue abis pipis di semak-semak tadi, gak bisa nahan." "Ngapain kamu mau teriak?" ujar Satria dengan nada berbisik takut orang dengar. Sedangkan Meli terbelalak kaget saat pria yang membekapnya mengatakan jika dia sudah pipis. Itu berarti tangan yang membekap mulutnya bekas pegang kunci lodong. "Kek!" Meli berteriak sambil meronta hingga Satria melepaskan bekapannya. "Argeh, cuy. Meli mengusap mulutnya dengan tergesa-gesa, lalu menatap Satria dengan tajam. "Dasar jorok, tanganmu belum dicuci. Itu tangan kan kotor bekas pegang kunculomu." "Oh, anggap aja vitamin," jawab Satria dengan raut muka wajah tanpa dosa. "What vitamin? Yang ada aku bisa terkena penyakit, dasar jorok." Meli melengos pergi meninggalkan Satria yang sedang menggigitkan bahunya. Lalu melangkah ke arah mobil yang dia parkir. Ketika Satria sudah berada di dalam mobil, ponselnya berdering. Ia melihat di layar ponsel tertera nama sahabatnya mengirimkan pesan. "Nanti malam datanglah ke klub Yexel, ada yang mencarimu." Satria diam sejenak, memikirkan apakah dia akan pergi atau tidak. Tapi sayang juga kalau tidak pergi, ia penasaran siapa orang yang mencarinya. "Baiklah, nanti malam aku akan ke sana." Setelah membalas pesan temannya,
Satria pun melajukan mobilnya menuju tempat di mana toko kue Siska berada sebelum dia berangkat ke Jakarta besok siang. Malam hari di kos-kosan Meli, teman satu kamarnya sedang sakit perut dan tidak bisa masuk kerja. Ia meminta Meli untuk menggantikan dirinya malam ini saja. Tapi Meli menolak untuk menggantikannya bekerja di tempat hiburan malam. Ayolah Mel, untuk malam ini saja, kalau aku nggak ada gantinya. Gaji aku pasti dipotong, Mel. Ibuku sedang sakit parah, Mel. Mohonnya. Aku nggak mau, kamu bisa minta apapun dariku. Tapi jangan sampai meminta aku untuk menggantikanmu bekerja. Mel, ayolah, Hais, oke, tapi untuk malam ini aja ya. Benarkah? Makasih ya, Mel. Ya sudah, aku siap-siap dulu. Meli bersiap-siap untuk pergi ke tempat hiburan malam di mana temannya bekerja. Awalnya baik-baik saja hingga Meli protes saat mengenakan baju kekurangan bahan. Bagaimana tidak, rok di atas paha dengan kaos yang ketat. Namun lagi dan lagi Meli hanya menghela nafasnya. Lalu mengantarkan minuman ke para tamu VVIP yang memesan minuman. Meli cukup merasa lega. Karena tidak ada para tamu yang kurang ajar padanya. Namun tidak munafik ada 1-2 orang tamu yang mengajaknya itu. Tapi dengan sopan namun penuh penekanan, Meli menolaknya dengan tegas. Aku haus. Meli meraba tenggorokannya yang kering. Lalu mengambil gelas yang ada di dekatnya tanpa tahu minuman itu punya siapa. Iyek, air putih ini kenapa aneh rasanya ya? Tenggorokanku panas. Meli terburu-buru lari ke kamar mandi. Namun sebelum ia sampai ke kamar mandi, ia bertubrukan dengan seseorang, hingga membuat Meli pingsan karena kepala Meli terbentur tembok. Orang yang menubruk Meli tidak lain adalah Satria. Ia sangat terkejut saat dirinya menubruk seseorang sampai pingsan. Aduh, kok bisa pingsan? Perasaan badan gue nggak gede-gede banget deh. Bisa panjang urusannya jika orang tahu. Satria melihat kanan kiri dan membawa Meli ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Satria mencoba membangunkan Meli yang masih pingsan. Namun Meli sama sekali tidak membuka matanya. Hei, bangun. Lirih Meli. Syukurlah kau bangun. Aku nggak tahan. Racau Meli. Nggak tahan apa? Kamu pengen berak? Nggak tahan, pengen meledak-ledak. Aisyah, jangan berak di mobil mahalku. Sebentar, aku bawa kau ke toilet. Dengan tergesa-gesa Satria menginjak pedal gas. Untuk membawa Meli ke toilet, namun sayang 1000 sayang, tengah malam tidak ada toilet umum yang buka. Hingga akhirnya Satria membawa Meli ke hotel tempat ia menginap. Walau umur Satria sudah menginjak 30 tahun. Namun otak cerdasnya masih polos dan belum tercemari apapun. Karena dia mendedikasikan hidupnya untuk bekerja dan belajar. Hingga dia lupa bagaimana rasanya mempunyai pacar, sesampainya di kamar hotel.
Satria dengan terburu-buru membawa Meli ke dalam toilet. Sana boker yang puas. Ucap Satria beranjak pergi dari dalam kamar mandi. Lalu duduk di sofa menyenderkan tubuhnya karena lelah. 1 menit, 2 menit. Meli tak kunjung keluar dari dalam kamar mandi, membuat Satria curiga. Kenapa dia belum keluar ya? Satria ingin berdiri namun ia urungkan. Saat mendengar pintu kamar mandi terbuka. Namun alangkah terkejutnya Satria saat netra matanya melihat Meli sudah telanjang bulat. Tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Astagfirullah. Teriak Satria dengan terburu-buru menutup kedua mata dengan tangannya. Sedangkan Meli yang tidak sadar karena di bawah pengaruh obat. Melenggak-lenggok tanpa malu sedikit pun ke arah Satria. Aku lapar dan ingin memakanmu, arg. Bisik Meli tepat di daun telinga Satria. Hingga pria itu merinding disko. Saat hembusan nafas Meli begitu teras menerpa kulit. Jangan perko. Aku. Mohon Satria, namun dia malah membuka lebar tangan dan kakinya dengan pasrah. Hei, jangan pegang-pegang. Teriak Satria saat Meli terus meraba-raba wajah dan tubuhnya dari arah belakang. Hei, ayolah lihat aku suka kumis lelemu. Ucap Meli yang hendak mencium bibir Satria. Jangan, hentikan. Tolak Satria namun dia malah memonyongkan bibirnya. Dan menarik tengkuk Meli, membuat Meli leluasa merenggut asa dari bibir manisnya Satria. Namun ketika mereka saling menikmati dan bertukar saliva masing-masing, Satria tiba-tiba membuka matanya dan langsung mendorong kepala Meli. Jangan paksa aku, ucap Satria masih menutup kedua matanya dan membuang muka. Lalu bergeser ke sofa yang lebih besar. Meli yang sudah tidak sabaran. Lalu menghampiri Satria dan duduk di atas tubuhnya. Membuat Satria membelalakan matanya. Lihat aku, Meli mencengkeram rahang Satria. Hingga pandangan mereka bertemu satu sama lain. Dek, dek, dek. Satria mematung dan merasakan gelenjar aneh. Tiba-tiba muncul di lerung kalbunya Satria. Yang sudah lama dilanda kekosongan, kekeringan, dan kehampaan layaknya rumah hantu. Aku menginginkanmu, lirih Meli dengan tatapan sayu nan menggoda. Membuat hati Satria dilanda kebimbangan yang nyata. Mata Satria yang awalnya memandang mata teduh dan sayu milik Meli. Ini dengan perlahan mata nakal itu tertuju pada gundukan yang menggoda iman cetek Satria yang hanya secuil basreng. Glek, tiba-tiba tenggorokan Satria terasa kering. Melihat benda halus yang menempel di dada Meli, Satria menggigit bibir bawahnya, kala Meli menggeliat penuh desah. Meli semakin menggeliat tak tahan. Jangan pernah menyesalinya. Bisik Satria lalu memungut bibir mungil milik Meli penuh damba. Cumbuan dan belayan lumatan, cecepan, jilatan. Bahkan memberikan tanda di setiap jengkal tubuh mulus Meli.
hingga Satria membawa Meli naik ke atas ranjang. Karena ia sudah tidak tahan ingin penyatuannya, sementara Meli yang menggeliat pasrah. Hanya menerima perlakuan Satria padanya, dan sesekali membalas apa yang perlu dibalas. Lalu Satria melepaskan baju yang dia pakai, hingga keduanya saling polos tanpa sehelai benang pun. Pagi menjelang, Meli melihat ke arah tubuhnya yang masih dibalut selimut. Mata Meli terbelalak kaget melihat tubuhnya polos. Tanpa sehelai benang pun dan ada bekas-bekas tanda cinta dari Satria. Oh my goti, apa yang sudah aku lakukan? Tanya Meli pada dirinya sendiri. Lalu dia mencoba mengingat apa yang sudah terjadi. Minuman itu, tubrukan, dalam mobil, hotel. Dan berakhir suara seorang laki-laki yang mengatakan jangan perko. Aku. Meli terbelalak kaget saat ia mengingat semuanya. Ia pun melihat pria yang ada di sebelahnya. Dan ingin memastikan jika pria itu masih terlelap tidur. Gawat, aku harus kabur sebelum pria ini bangun. Dan melaporkanku yang telah memperko. Jangan sampai aku masuk penjara. Gumam Meli dalam hati. Otak cerdasnya masih di alam mimpi dan belum bekerja dengan baik. Hingga ia beranggapan bahwa dia akan dipenjara karena telah memperko seorang pria. Meli turun dari ranjang dengan perlahan lalu melangkah ke kamar mandi dan memunguti baju miliknya yang berserakan di lantai kamar mandi. Setelah memakai baju dengan rapih, Meli keluar dari kamar tanpa mengetahui wajah pria yang sudah bermain one night stand bersamanya. Begitupun Satria yang baru bangun tidur. Tidak menemukan Meli di sampingnya, hingga ia langsung terburu-buru mandi dan akan mencari Meli. Flashback off. Bersambung.